Selamat pagi, selamat berjumpa bersama saya, Bu Mada. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar bersama tentang semangat pengampunan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, tema yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Sebelum kita belajar tentang bagaimana Yesus mengajarkan pengampunan kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai putra-putrinya, dan sebagai para pengikutnya, terlebih dahulu mari kita sejenak mengetahui terlebih dahulu tentang bagaimana arti, makna, maksud dari kata pengampunan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengampunan diartikan sebagai situasi atau kondisi di mana seseorang dinyatakan bebas dari hukuman atau tuntutan. Lalu dalam konteks orang beriman Katolik, dalam konteks lagi kita berbicara tentang Yesus yang mengajarkan pengampunan, kita akan bertanya, jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengampunan adalah situasi atau kondisi di mana seseorang dinyatakan bebas dari hukuman atau tuntutan, lalu bagaimana ajaran Yesus tentang semangat pengampunan? Pada kesempatan ini, dari sekian banyak perumpamaan ataupun ajaran Yesus tentang semangat pengampunan, saya mengambil kutipan dari kitab suci, yaitu dari Injil Matius bab 6 ayat 14 sampai 15. Di sana dikatakan bahwa jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dari sini kita belajar dari ajaran Yesus bahwa dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi dan pergaulan kita dengan orang lain, seringkali kita melakukan kesalahan dan juga orang lain melakukan kesalahan kepada kita. Dalam arti, dalam pergaulan kita sehari-hari sebagai manusia yang lemah, seringkali kita melakukan kesalahan yang melukai hati orang lain, yang menyakiti, mengecewakan satu sama lain, baik itu orang tua, teman, sahabat, saudara. Bahkan seringkali kita juga melukai hati Tuhan dengan melanggar perintah-perintahnya. Untuk itu, melalui firman Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 14 sampai dengan 15, Tuhan Yesus mengajak kita supaya kita sebagai manusia senantiasa ingat bahwa kita juga berdosa. Maka kita dengan rendah hati diminta untuk juga mau mengampuni kesalahan sesama kita. Seringkali dalam kehidupan dengan sesama, entah di rumah, di sekolah, atau dalam pergaulan kita, di lingkungan tempat kita tinggal, ada banyak hal yang tanpa sengaja maupun sengaja melukai hati satu sama lain. Dan kita sebagai manusia punya pilihan yang bebas, mau mengampuni atau tidak mengampuni. Sudah tentu bahwa ketika kita tidak mau mengampuni, maka hubungan atau relasi kita dengan orang lain akan terhambat, bahkan juga bisa terputus. Tetapi jika kita mau mengampuni, otomatis kita akan mampu membangun hubungan persaudaraan yang baik dengan semua orang.
persaudaraan yang harmonis dengan sesama kita. Bukan karena kita takut dimusuhi, bukan karena kita takut tidak disukai orang, tetapi kita berusaha untuk dengan rendah hati mengamalkan nasihat Tuhan untuk mengampuni, karena kita sadar bahwa kita sebagai manusia, kita pun tentu saja melakukan banyak kesalahan kepada sesama. Jika kita pun melakukan kesalahan, kita pun pasti ingin diampuni atau dimaafkan. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita pun diharapkan mau dan mampu dengan rendah hati terbuka untuk mengampuni orang lain. Dalam konteks tema pelajaran pada kesempatan ini, yaitu Yesus mengajarkan pengampunan, maka kita menghadapkan diri kita dengan situasi yang pertama, pengalaman hidup kita, yaitu bahwa kita dalam hidup dengan orang lain seringkali dikecewakan, tetapi kita harus ingat kita pun seringkali melukai, mengecewakan orang lain. Maka melalui tema belajar ini, melalui juga firman Tuhan yang dikutip sebagai pedoman penghayatan kita, pelajaran kita, yaitu Injil Matius, kita diingatkan untuk terbuka, mau dengan rendah hati, terus membangun hidup penuh kasih persaudaraan dengan semua orang, melalui atau dilandasi dengan semangat pengampunan. Maka melalui tema ini, kita diajak untuk melihat kembali pengalaman kita merefleksikan pengalaman kita hidup dengan orang lain. Sudahkah kita memiliki semangat pengampunan itu? Jika belum, maka firman Tuhan hari ini kiranya membantu kita, menegur kita, mengingatkan kita untuk memperbaharui lagi hidup kita, untuk menjadi lebih baik, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, lewat upaya kita untuk terus membangun, membina, menumbuhkan semangat pengampunan dalam hidup kita masing-masing. Sebagai orang beriman dan sebagai juga manusia yang lemah, kita perlu menyadari diri akan segala kekurangan kita, tetapi kita juga harus percaya, punya pengharapan bahwa kita dikasihi Tuhan, maka kita pun diajak untuk mengasihi diri kita, mengasihi sesama kita melalui nilai-nilai baik yang ditawarkan kepada kita, yang diajarkan kepada kita. Dan pada kesempatan ini secara khusus kita belajar untuk membangun kasih persaudaraan dengan semua orang dalam atau melalui semangat pengampunan. Sebagai tindak lanjut dari materi tema belajar kita pada kesempatan ini, yaitu tentang Yesus mengajarkan pengampunan, maka saya mengajak anak-anak sekalian untuk membangun sebuah niat sebagai aksi nyata untuk pembaharuan diri pada hari-hari selanjutnya. Di akhir pengajaran pada kesempatan ini, sebagai tugas, silahkan membuat sebuah niat yang berbentuk aksi nyata yang akan dilakukan di kemudian hari, besok, dan seterusnya, dalam upaya kita untuk menghayati semangat mengampuni. Apapun itu silahkan dibuat. Tentu saja kita pun pernah disakiti dan pernah menyakiti, mengecewakan. Mungkin sedang kecewa dengan temannya, terus aksi nyatanya ingin berdamai dengan temannya atau siapa, silahkan dibuat dan akan dikumpulkan secara pribadi pada pertemuan selanjutnya.
Sekian untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Untuk tema belajar kita tentang Yesus mengajarkan pengampunan, semoga kita terus mengupayakan nilai-nilai yang baik untuk menjadi pribadi yang baik,